Memasuki tatanan kehidupan baru, new normal, Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Kurnia Dewantara mendeklarasikan Bali Bangkit, Kamis 30 Juli 2020. Deklarasi Bali Bangkit digelar di atas ketinggian Bukit Runyan, Kabupaten Bangli, dihadiri kelompok sadar wisata Mahardika Bukit Runyan, Karang Taruna Samarajaya Tarumenyan, pengusaha, Bupati Bangli dan tokoh masyarakat setempat serta jajaran TNI dan Polri. Dalam sambutannya, Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Kurnia Dewantara mengatakan, Bali harus segera bangkit dari kondisi COVID-19. Bali yang mengandalkan pendapatan dari pariwisata harus berbenah sehingga pariwisata Bali kembali normal. Puji syukur pagi ini di Bukit Trunyan sungguh luar biasa kita dipertemukan dalam suasana yang segar ya, sejuk. Betul-betul Tuhan menciptakan Bali ini ketika tersenyum, kira-kira seperti itu ya. Dan tadi kita membahas terkait dengan pariwisata ya, karena memang kita tahu bahwa Bali ini unggulannya adalah pariwisata, termasuk di Trunyan ini. Pariwisata akan maju apabila keempat komponen yang disebut pentahelix itu kompak. Yang pertama pemerintah, Pak Bupati hadir di sini. Yang kedua masyarakat hadir di sini ya, para pemuda. Yang ketiga pengusaha, diwakili Pak Ketut. Yang keempat adalah media. Jadi keempat komponen dalam upaya meningkatkan pariwisata ini pada pagi hari ini di Bukit Trunyan hadir. Kita diskusi tadi terkait dengan bagaimana pengelolaan pariwisata di sini supaya lebih bagus. Saya sendiri kemarin meninjau pelaksanaan TMMD yang diselenggarakan di Kodim Gianyar, yaitu pembangunan akses jalan sepanjang sekitar 3 km lebih Pak, yang menghubungkan satu desa yang terisolir sama. Desa ini kalau akan ke induk kabupaten dia harus berputar jauh. Nah, dengan dibangunnya jalan melalui TMMD, puji syukur sekarang masyarakat sudah bisa membawa hasil taninya lebih dekat aksesnya sehingga lebih murah. Nah, terkait dengan Trunyan, saya kira ini potensinya luar biasa. Saya ingat betul ketika saya masih SD, pelajaran sejarah, suku yang paling tua di Bali itu namanya Trunyan. Ironis sekali, Trunyan yang paling tua di Bali ini kondisinya barangkali masih perlu kita tingkatkan. Saya kira pagi hari ini kita berkumpul untuk mencari solusi. Salah satu aspek yang penting dari pariwisata adalah akses. Yang pertama akses jalan, yang kedua tadi Pak Ketut sampaikan adalah bagaimana akses digital ya, karena sekarang era 4.0 ya, itu tidak dinafikan, memang harus perlu ada sentuhan ini. Perwira tinggi kelahiran Blitar 1962 ini mengajak masyarakat dan komponen lain menyatukan 4 kekuatan atau pentahelix meliputi pemerintah, masyarakat, pengusaha, dan media. Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Kurnia Dewantara mengajak masyarakat untuk selalu memelihara alam yang telah memberikan kehidupan. Terkait persoalan jalan menuju Bukit Trunyan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
terkait dengan akses jalan, kemarin saya sudah bicara-bicara, tadi juga dilanjutkan bicara-bicara dengan Pak Bupati. Sudah ada rencana dari Pak Bupati untuk membuka akses jalan dari Trunyan menuju ke Songan untuk mengakses ke induk kabupaten. Itu. Saya kira kerjasama nanti antara Pak Bupati dengan Kodam dalam hal ini ya mudah-mudahan bisa terrealisasi pada tahun 2021. Dan saya yakin mudah-mudahan dengan akses jalan ini bisa terbuka, prospek pariwisata yang ada di Trunyan maupun di Bukit ini itu saya yakin nanti bisa akan lebih bagus, sehingga sesuai dengan harapan dari Darwis, dari pemuda itu bisa terwujud itu. Kemudian himbauan saya kepada anak-anak muda yang mengelola di Bukit Trunyan ini, tolong pelihara alam. Alam ini sudah baik sama kita, sudah memberikan kehidupan, sudah memberikan pendapatan. Nah, tinggal bagaimana kita juga memelihara alam ini. Karena tadi saya lihat sepanjang jalan dari bawah sampai ke atas itu sampah-sampah plastik bertaburan di mana-mana. Nah, kalau kita memperlakukan alam kurang baik, bisa-bisa alam juga menjadi murka kan itu ya. Nah, ini juga bagian dari tugas kita bagaimana alam ini bisa terpelihara. Saya kira itu Pak Bupati ya. Mudah-mudahan harapan dari Darwis, masyarakat di Trunyan ini dengan dibuka akses jalan nantinya bisa lebih bagus lagi. Makasih, itu saja ya. Saya kira dengan kekompakan kita pasti kita akan bisa bangkit ya. Bali ini bisa bangkit. Di tempat yang sama, Bupati Bangli Made Gianyar mengaku telah melakukan sejumlah perbaikan infrastruktur jalan dan ketersediaan air di Desa Trunyan sehingga layak dijadikan daerah tujuan wisata di Kabupaten Bangli. Pemerintah Kabupaten Bangli sebenarnya sudah secara bertahap. Jalan Hotmik kita udah 14 miliar dari Karangasem menuju tempat ini. Kan itu. Setelah itu Pok Darwis sudah terbentuk. Nah, sehingga sebenarnya daerah ini sudah mulai kita buka dan kita kembangkan, dan berikutnya juga pemerintah kabupaten melalui Dinas Pariwisata juga sudah melegalisasi dengan dibentuknya Pok Darwis di sini. Nah, sehingga sekarang kelembagaan yang mengelola objek ini di bawah desa itu sudah ada Pok Darwis. Nah, sehingga sekarang juga kita datang ke sini nanti karena kan tidak semua bisa selesai terjadi atau bisa dibangun seketika itu. Nah, sehingga bertahap seirama nanti dengan kunjungan meningkat, fasilitas dilengkapi, kunjungan meningkat, fasilitas dilengkapi. Nanti kan akan berputar ini, kunjungan meningkat, PAD-nya naik, berikutnya uangnya digunakan untuk membangun lagi, kunjungan lagi naik, PAD-nya naik, digunakan untuk membangun lagi. Sebelumnya, owner Toya Devasya yang juga Ketua PHRI Bangli, Ketut Marjane mengatakan, perkembangan zaman memasuki 4.0 harus disikapi dengan pemasangan infrastruktur sehingga para wisatawan yang berkunjung ke Bukit Trunyan dapat menginformasikan aktivitasnya. Dengan demikian, pemandangan Gunung Rinjani di Lombok, Gunung Agung di Karangasem, dan Gunung Batur di Bangli dapat diviralkan. Bahwa bagaimana bisa pertama adalah jalan ya dari Bukit Trunyan ini bisa cepat ke Kabupaten Bangli. Yang ini notabene adalah hanya 2 km lagi. 2 km, nah ini diharapkan bisa terwujud sehingga ekonomi masyarakat di sini akan terbangun. Nah, tentunya dengan demikian juga PAD-nya secara otomatis akan terangkat juga. Nah, itu yang harapan. Dan kemudian tentu air tadi Pak Bupati sudah melaporkan bahwa memang sudah ada bak di sini, bak yang cukup besar ya untuk pengairan masyarakat.
Nah ini memang masalah bagaimana menyalurkan air dari bawah ke atas yang tadi Pak Bupati sudah melaporkan bahwa masih pipanya yang belum, pompanya sudah siap katanya. Nah yang ketiga ini adalah memang dalam dunia sekarang 4.0 ini ya 4.0 ya bahwa semua serba digital. Nah ini yang harapan-harapan daripada masyarakat di sini, bagaimana akses internet ya di Bukit Trunyan itu bisa berjalan sehingga setiap tamu ke sini udah bisa memviralkan tempat ini sehingga semakin bergulir akan meningkat. Nah inilah harapan-harapan dari masyarakat di sini. Di sini ada kelompok tani, ada kelompok perikanan, ada pemuda dan juga ada Pok Darwis. Ya, beliau kumpul di sini menyambut, tadi mengantarkan Pak Panglima dari bawah ke atas. Tadi saya dengar dari pemuda udah langsung dicegat Pak Panglima, dia mengatakan begini, siap mengawal Pak Panglima untuk ke atas. Nah ini luar biasa sebenarnya. Nah itu. Hal senada disampaikan perwakilan pemuda Imade Perdiane. Pasalnya, akses jalan masih menjadi kendala dalam mengelola lahan yang berdampak pada ekonomi masyarakat. Kami dari harapan kami dari pemuda, semoga jalan di Desa Trunyan ini, akses ke bukit ini segera bisa terrealisasi. Karena banyak masyarakat di Desa Trunyan yang memiliki lahan di sini yang berkebun. Jadi setiap pagi dia datang naik ke sini, untuk sorenya turun. Nah, itu sangat, misalnya kalau sudah ada jalan kan sangat membantu sekali untuk meningkatkan keekonomian, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Trunyan. Kami dari pemuda sangat mengucapkan terima kasih sekali, terima kasih sudah menyempatkan waktu datang ke Desa Trunyan. Perjalanan rombongan Pangdam 9 Udayana didampingi Ibu Persit diawali dengan pengarahan serta pemanasan. Sepanjang perjalanan, rombongan menikmati keindahan pemandangan alam berupa danau, gunung, dan keindahan alam.